Dan pemirsa, sebelumnya banjir sudah terlebih dahulu melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek pada awal pekan ini. Kemudian meluas ke sejumlah titik di Jawa Barat seperti Karawang dan Sukabumi. Untuk membahas lebih dalam apa yang sebenarnya menjadi penyebab banjir bisa meluas, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum Aisyah Zakiah dan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi. Selamat siang Bu Aisyah, selamat siang Pak Zenzi. Selamat siang, Jason. Selamat siang, Jason. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, kemarin saya sudah mewawancarai Wamen PU, Budiana menyatakan bahwa penyebab banjir itu sudah dapat dipastikan, yaitu intensitas hujan dan juga kemudian yang lebat begitu ya, dan tidak ada tanggul yang jebol. Nah, ini bisa dikonfirmasi sekali lagi. Jadi sampai dengan saat ini memang tidak ada tanggul jebol yang menjadi penyebab banjir. Betul, saat ini tidak ada tanggul yang jebol. Mungkin sebelumnya juga sempat dijelaskan ya oleh Ibu Wamen sendiri juga, ini debit airnya memang 2 kali lipat ya. Biasanya ini kan melihat 25 tahun ke belakang itu kan biasanya di 600, sekitar 600 meter kubik ya. Hujan pada saat terjadinya banjir itu ada di sekitar 1.200 meter kubik. Jadi memang dari hulu ke hilir di Kali Bekasi itu kapasitas sudah over capacity. Hujannya memang sangat deras sekali. Baik, kemarin juga pada hari Rabu, ini kan informasinya Menteri PU juga mengunjungi pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti misalnya di Sodetan Ciliwung begitu ya. Nah, apa kemudian hasil dari temuan pada saat peninjauan di sana? Apakah memang belum terbangun infrastrukturnya secara maksimal, Mbak Aisyah? Saat ini memang kebutuhan antara kebutuhan dan juga saat ini yang sudah terrealisasi itu masih ada gap, Jason. Jadi di Kali Bekasi itu masih ada sekitar kurang lebih 30 km lagi yang sebetulnya memerlukan tanggul. Dan mungkin sebelumnya juga sudah ada informasi juga ya bahwa tanggul tersebut itu belum dapat dibangun karena lahannya belum bisa dibebaskan. Dan ketika kita mengunjungi wilayah tersebut, wilayah terdampak juga, itu diperlukan koordinasi lagi sekarang untuk bersama Pemda ya, terutama dukungan terhadap lahan, karena kalau ini tidak sampai bebas ya nanti pun tanggul tidak bisa dibangun dan akan ada resiko terjadinya hal yang serupa. Seperti itu, Jason. Baik, berarti PR-nya adalah pembebasan lahan yang harus dikoordinasikan dengan Pemda setempat begitu agar kemudian proyek infrastruktur pengendali banjirnya ini bisa selesai. Saya mau ke Mas Zenzi. Mas Zenzi, kalau dari catatan Walhi sendiri, apakah memang semata-mata banjir kemarin itu seperti di Jabodetabek yang sampai kemudian tinggi, banjir di Bekasi juga membuat aktivitas lumpuh, itu semata-mata hanya karena intensitas hujan yang tinggi dan debit air yang kemudian deras? Bukan, Mas. Kita ada 4 gugusan gunung ya di kawasan hulu Jabodetabek ini, ada Halimun, ada Salak, ada Gede, ada Pangrango. Nah, pertanyaannya kenapa banjir besar itu di Bekasi? Tim kita melakukan cek ground dan overlay pada citra satelit. Faktor yang paling mempengaruhi kenapa Bekasi kemarin banjirnya besar itu karena kawasan pegunungan Kars, Kapur di hulu itu dibongkar menjadi tambang semen dalam 4 tahun terakhir. Nah, selama ini kan air ini diserap oleh pegunungan Kars ini menjadi air tanah. Nah, karena sebagian gunung ini sudah dibongkar, air menjadi bencana kemarin ke Bekasi. Selain itu kami juga menemukan ada pembukaan lahan juga yang signifikan di daerah Jonggol. Kita belum konfirmasi apakah ini untuk lapangan golf atau komplek perhotelan, tapi itu lahan cukup luas. Yang ketiga, banjir ini juga sangat dipengaruhi oleh pariwisata perkemahan yang banyak membuka tutupan hutan karena mau dapatkan view yang bagus, hutannya dirubah menjadi seperti padang rumput kayak begitu. Tapi yang terbesar dalam pengamatan kami ini dipengaruhi oleh ditambangnya pegunungan kapur di kawasan hulu, karena pegunungan kapur ini puluhan kali lipat daya serapnya terhadap air ketimbang hutan sebenarnya. Kalau hutan kan bentang seberapa luasnya, tetapi kalau
kapur ini dia dipengaruhi oleh luas dan seberapa dalam pegunungannya, seberapa tinggi pegunungannya. Itulah volume yang dia mampu nyerap air. Nah, menurut saya sekarang itu yang harus ditanyain, diperiksa itu Kementerian SDM, karena kewenangan pertambangan itu di Kementerian SDM dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena peruntukan ruang itu di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini harus segera dievaluasi karena masih ada pegunungan kapur itu yang kalau nggak diselamatkan, nggak dihentikan penambangan ini, saya khawatir di masa depan orang di Bekasi itu harus pakai insang untuk bisa hidup karena volume airnya akan berapa kali lipat di masa depan kalau seluruh gunung Kars ini dihabisin. Karena terlihat kayak seperti hampir pakai insang begitu yang melihat tinggi sekali banjirnya di sana orang-orang di Bekasi. Mas Zenzi, tapi begini, dari sekian faktor-faktor tadi yang bersumbangsi dan berkontribusi terhadap banjir kemarin, apakah ada proyek infrastruktur pengendali banjir yang belum selesai itu juga mempengaruhi? Jadi karena ini belum selesai, misalnya normalisasi juga belum selesai, dianggap tidak berhasil, apakah itu juga ikut mempengaruhi? Normalisasi bisa saja mempengaruhi, tapi menurut kami yang terbesar itu kawasan pertambangan itu ya. Bisa jadi proyek normalisasi tidak perlu dilakukan kalau daya tampung dan daya dukung di kawasan hulu itu dijaga. Bahkan tidak perlu dilakukan begitu ya. Baik, saya mau ke Mbak Aisyah lagi. Kalau di kawasan hulu dipulihkan. Baik, saya mau ke Mbak Aisyah lagi. Mbak Aisyah, ini berbicara soal fokus lagi untuk yang dilakukan Kemenpu saat ini kan berkoordinasi dengan pemerintah daerah membangun infrastruktur pengendali banjir. Saat ini yang difokuskan di mana saja dan seberapa besar waktu yang kita bisa tunggu masyarakat untuk proyek-proyek itu bisa selesai, Mbak? Seberapa lama? Kalau untuk pengendali banjir ini kan ada yang short term, karena sekarang juga kan melihat awan nih sudah mulai mendung lagi ya, jadi ada yang short term. Secara short term pun kita masih standby, Jason. Jadi secara 24 jam Satgas kita nih masih selalu memantau tinggi muka air ya, pompa-pompa untuk mobil-mobil pompa juga masih standby. Untuk supaya air tidak masuk ke wilayah-wilayah juga itu sandbag dan bronjong juga masih sudah disiapkan. Ini secara short term ya, yang apabila terjadi dalam beberapa hari ke depan atau dalam ya beberapa waktu ke depan yang sangat singkat ini. Tapi secara long term ini memang udah ada rencana pertama tadi ya untuk pembuatan tanggul tadi. Itu karena memang juga harus ada diskusi yang dibuka dengan pemerintah daerah, khususnya misalnya tadi di Pemprov Jabar gitu ya atau di Pemprov Jakarta. Ini memang pertama untuk pembangunan tanggul akan kita lihat dulu sampai sejauh mana nanti kita bisa membangun tanggul. Lalu secara planning sendiri sebetulnya kita sudah ada planning, terutama tadi ya dari hulu itu kan kenceng gitu arusnya ya. Itu di hulu memang sudah ada tanggul, tapi di tengah-tengah itu kan yang perlu dibangun ya. Itu sebenarnya udah ada planning, tinggal nanti bagaimana penyediaan lahannya sudah bebas, sudah bisa, ya nanti kita bisa mengolah itu untuk dibuatkan tanggul gitu, Jason. Jadi ada dua hal ya, ini yang secara long term maupun yang secara short term, ya karena kita juga masih belum tahu ya bagaimana nanti hujan akan turun lagi gitu. Kita pun akan secara short term terus jaga-jaga gitu secara 24 jam. Baik, ini saya mau tanya lagi karena kemarin belum sempat dijawab oleh Bu Wamen. Prediksi BMKG itu masih ada potensi hujan, itu sampai dengan tanggal 11. Nah, ada upaya juga dari Kementerian PU ini untuk pengerukan sedimentasi misalnya. Nah, itu berarti akan dilakukan kapan pengerukan sedimentasi? Apakah nanti di atas tanggal 11? Dan kalau sudah di atas tanggal 11, apakah terhitung efektif? Ya, untuk pengerukan sudah mulai dilakukan ya sejak sekarang juga, sejak kemarin juga sudah mulai dilakukan. Jadi udah ada sedimentasi yang kemarin juga sampah-sampah juga selalu dibersihkan ya. Jadi untuk usaha-usaha seperti itu bahkan sebelum terjadinya banjir pun dari balai kami ya, terutama kalau ini kan di Balai Ciliwung Cisadane ya, di situ selalu dilakukan untuk sedimentasi dikeruk, lalu sampah-sampah pun kita juga bekerja sama untuk dibersihkan. Dari mulai gedebong pisang sampai sampah-sampah besar kayak kasur itu pun ada, itu pun kita selalu bersihkan, Jason. Baik, sekarang saya mau ke Mas Zenzi. Ada berbagai upaya sudah dilakukan. Kalau proyek infrastruktur mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, Mas Zenzi. Tapi ada juga yang menjadi fokus saat ini adalah pengerukan sedimentasi. Apakah tepat untuk dilakukan sekarang di musim hujan atau potensi hujan yang masih akan terjadi? Ya bisa saja dilakukan, tetapi
risikonya juga tinggi juga karena eh, pengurukan sedimentasi itu kan di sungainya dan sungainya sedang mengalami banjir begitu. Itu mempunyai risiko. Eh, dan bagi kami begini ya, yang terpenting ini bagaimana ini tidak terulang di masa depan. Eh, Bagaimana dia tidak terulang? Yang harus kita garis bawahi adalah hujan itu tidak akan menyesuaikan volumenya dengan hutan yang tersisa. Artinya kalau kita tidak mau lagi ada banjir, maka tutupan hutan dan daya serap kawasan hululah yang harus kita sesuaikan dengan volume air yang akan datang. Nah, yang terjadi sekarang itu kan kebalikannya. Justru kawasan hutan, kawasan kars, di kawasan hulu itu makin dipersempit atas kepentingan ekonomi. Nah kan lucu nih sebenarnya, kemampuan alam dalam pegunungan kars di hulu itu diamputasi karena mau diambil bahan baku untuk bangun semen, terus semennya dipakai nanti untuk bikin tanggul di hilir kayak gitu. Seharusnya kan semennya di hulu, kapurnya nggak dibongkar di hulu, sehingga kita tidak perlu untuk bangun tanggul di hilir begitu. Itu kalau logikanya kita mau beradaptasi. Langkah-langkah mitigasi penting juga dilakukan. Nah, di kawasan hilir menurut kami yang penting dilakukan sekarang adalah tindakan tegas dari pemerintah provinsi dan wali kota. Banyak sekali sekarang perumahan-perumahan itu dibangun memaksa orang untuk hidup dalam kawasan bencana. Memang itu wilayah daerah serapan air, daerah limpasan sungai, sepadan sungai, tapi masih diterbitkan izin untuk perumahan. Nah, masyarakat beli tidak tahu itu kawasan banjir apa tidak begitu. Setelah mereka huni, mereka udah bayar, sekarang udah banjir. Nah, menurut kami kalau pemerintah terus kasih izin perumahan-perumahan ini bikin perumahan di kawasan yang memang daerah limpasan air, itu kejahatan itu. Menipu masyarakat, terus masyarakat jadi korban bencana. Termasuk perumahan-perumahan di kawasan hulu, di daerah Jonggol itu banyak sekali perumahan yang dibangun untuk pemukiman baru. Mas Zenzi, tapi kalau kita lihat skala banjirnya sekarang itu tidak hanya di Jabodetabek, tapi sekarang sudah meluas juga bahkan sampai tadi ke Karawang dan juga Sukabumi. Apakah itu penyebabnya masih sama? Iya, yang daerah Sukabumi termasuk juga ini ke daerah Jawa Tengah ya, walaupun hujannya belum di sana. Faktor yang tinggi mempengaruhi ini pembongkaran Gunung Kars, itu di Jawa Timur juga terjadi. Terus tambang emas di dalam hutan itu di Pegunungan Halimun, itu kalau hujan agak tinggi curahnya ke sana, itu banjir bandang potensial juga itu ke Cisadane, ke daerah Tangerang. Yang ketiga, banyaknya tempat-tempat pariwisata yang merubah hutan menjadi padang ilalang, padang rumput. Tiga ini pengaruh besar di kawasan hulu. Baik, saya mau ke Bu Aisyah lagi. Mbak Aisyah, ada juga rencana untuk relokasi warga yang ada di Cisarua yang ada di daerah Sungai Ciliwung begitu. Apakah ini juga akan dilakukan dalam waktu segera atau seperti apa dan dinilai efektifkah? Kalau untuk relokasi warga di Cisarua, saya mohon maaf banget, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab saat itu. Baik, tapi apakah akan dalam waktu dekat dilakukan? Karena itu adalah salah satu wacana yang memang sudah diungkapkan akan dilakukan. Ya, mungkin kalau untuk relokasi ya lebih baik nanti kami akan cek juga ya dengan pemerintah daerah juga seperti apa, dengan pemerintah kota seperti apa. Karena kan ini panjang juga akan harus ada diskusi dengan warga dan lain sebagainya. Dan saat ini mohon maaf sekali Jason, itu saya belum bisa untuk menjawabnya. Baik, nanti kita tunggu upaya-upaya yang paling strategik yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Terima kasih Jubir Kementerian Pekerjaan Umum Aisyah Zakiah dan juga Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.